Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ju Putri. Aku Muhammad Syahriza. Saya Fatahil Islami. Kami dari kelompok 7. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, dan meneliti yang akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Sedangkan ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan bergerak menuju pasar bebas dan berpaham perdagangan bebas di era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Kemudian, kelompok kami akan menjelaskan tentang 4 perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama, tujuan dan prinsip. Sebenarnya, Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional mengakui kebebasan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan ekonominya. Namun yang membedakan di ekonomi Islam yaitu bagaimana cara memperoleh dan mengalokasikan untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut. Dalam ekonomi konvensional terdapat istilah kata scarcity yang berarti sumber daya alam yang terbatas. Dan selanjutnya bagaimana cara kita mengalokasikannya secara optimal. Yang kedua, mekanisme pasar. Dalam ekonomi konvensional menganut pasar bebas bahwa setiap individu dapat diperbolehkan untuk keluar dan masuk dalam pasar tanpa ada larangan dan intervensi. Dan juga menurut Adam Smith bahwa pasar bebas dapat memberikan dan juga menghasilkan keuntungan dan menciptakan investasi, inovasi, dan lapangan pekerjaan, dan juga menciptakan keseimbangan harga. Sedangkan ekonomi syariah lebih mendorong peran pemerintah di dalamnya. Dalam sejarah disebutkan Al-Hisbah yang berperan sebagai pemerintah untuk ekonomi syariah tersebut. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Dalam ekonomi syariah, semua keuntungan akan dibagi rata dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam ekonomi konvensional, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tergantung pada modal dan sumber daya yang bisa dimiliki. Berarti, semakin banyaknya modal yang dimiliki, maka dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar. Yang keempat, perolehan keuntungan. Dalam sisi memperoleh keuntungan, ekonomi konvensional tidak membahas bagaimana individu memperoleh keuntungannya. Sehingga cara ini dapat membuat individu bebas mendapatkan setiap keuntungan dengan bagaimanapun caranya. Dalam ekonomi Islam, keuntungan didapat dari transaksi bisnis yang dituangkan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung secara bersama-sama melalui akad dan sesuai perjanjian. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.